Menjelang akhir 2024, kasus demam berdarah dengue di Provinsi Kalimantan Timur atau DBD Kaltim terus mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan, Dinkes, Provinsi Kaltim mencatat per awal November 2024 ini, kasus DBD sudah tembus di angka 8.262 kasus. Padahal sampai akhir 2023 lalu, angka DBD Kaltim hanya menyentuh 6.000 insiden. Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik pun mengatakan sudah mendengar terkait meningkatnya kasus DBD. Hal ini menurutnya disebabkan oleh anomali pancaroba atau perubahan iklim. Oleh sebab itu, ia bersama Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni akan segera mengadakan rapat bersama Dinkes untuk mengajak masyarakat mendeteksi genangan-genangan air di 10 kabupaten kota, terutama daerah-daerah cekungan seperti bekas tambang dan banyak wadah menjadi sarang nyamuk. Dikonfirmasi di lokasi berbeda, Kepala Dinkes Kaltim, Dr. Jaya Mualimin melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Setio Budi Basuki menyebutkan per Oktober 2024, kasus penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti itu telah menyentuh angka 8.262 insiden dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kukar, yang menembus 2.339 kasus dan terendah di Kabupaten Mahulu sebanyak 36 kasus. Untuk Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU sendiri diakuinya memang mengalami peningkatan cukup signifikan. Di tahun 2023 lalu hanya menembus angka 118 kasus, namun per Oktober 2024 ini telah mencapai 1.125 kasus. Setio, sapaan akrabnya, menjelaskan, sebenarnya penyebab insiden demam berdarah di Kaltim bukanlah karena perubahan iklim. Sebab, berbeda dengan provinsi lain yang punya musim hujan dan kemarau, Kaltim memiliki iklim yang selalu basah. Dinkes Kaltim menyadari seluruh kelompok usia berisiko terjangkit demam berdarah. Oleh sebab itu, selain vaksin, mereka sudah rutin melakukan fogging atau pengasapan guna menekan penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Karena iklim yang selalu basah itulah memunculkan banyaknya genangan yang memungkinkan nyamuk Aedes aegypti leluasa berkembang biak pada bejana-bejana yang tersedia air. Saat ini, Dinkes Kalimantan Timur tengah mengupayakan pemenuhan program vaksin demam berdarah. Hanya saja, diakuinya Dinkes Kaltim belum bisa memberikan perlindungan secara menyeluruh dengan vaksin karena harga yang tinggi membuat ketersediaan vaksin DBD masih terbatas. Ia menyebutkan saat ini, Dinkes tengah mengupayakan kurang lebih 1.000 vaksin yang disalurkan secara bertahap. Namun ungkapnya, alokasinya pun bukan untuk Kabupaten PPU, tetapi program lanjutan vaksin di Balikpapan dan Samarinda. Namun Setio menegaskan, fogging hanya mampu membunuh nyamuk dewasa dan tidak berpengaruh pada telur atau jentik nyamuk. Oleh sebab itu, tegasnya, untuk membasmi sarang nyamuk demam berdarah dibutuhkan kerjasama dan kepedulian masyarakat itu sendiri. Antara lain menerapkan 3M, rajin menguras dan menutup tempat penampungan air, serta mengubur kaleng-kaleng bekas agar tidak menjadi tempat genangan air. Adapun data terbaru dari Dinkes Kaltim untuk kasus DBD per Oktober 2024 sekaltim adalah sebagai berikut. Kasus DBD di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 sebanyak 1.155 kasus, per Oktober 2024 sebanyak 2.339 kasus. Kasus DBD di Kota Balikpapan tahun 2023 sebanyak 1.019 kasus, per Oktober 2024 sebanyak 1.283 kasus. Kasus DBD di Kota Samarinda tahun 2023 sebanyak 1.200 kasus. Per Oktober 2024 sebanyak 867 kasus. Kasus DBD di Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, tahun 2023 sebanyak 118 kasus. Per Oktober 2024 sebanyak 1.125 kasus. Kasus DBD di Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 sebanyak 807 kasus, per Oktober 2024 sebanyak 721 kasus. Kasus DBD di Kabupaten Kutsi Barat tahun 2023 sebanyak 458 kasus,
per Oktober 2024 sebanyak 632 kasus, kasus DBD di Kabupaten Pasir, tahun 2023 sebanyak 126 kasus, per Oktober 2024 sebanyak 352 kasus, kasus DBD di Kabupaten Berau, tahun 2023 sebanyak 363 kasus, per Oktober 2024 sebanyak 311 kasus. Kasus DBD di Kota Bontang, tahun 2023 sebanyak 457 kasus, per Oktober 2024 sebanyak 263 kasus. Kasus DBD di Kabupaten Mahakam Ulu, tahun 2023 sebanyak 205 kasus, per Oktober 2024 sebanyak 36 kasus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.